Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathika al-mubin. الآن نأخذ الدرس الثالث وهو درس عن الطهارة من النجاسة صفحة 27 halaman 27 عن الطهارة من النجاسة. الكلمات الجديدة ما زلنا نتكلم عن الطهارة صحيح من الدرس الأول إلى الدرس الثالث الآن ما زلنا نتكلم عن الطهارة dari dars yang pertama sampai dars ketiga sekarang masih kita berbicara tentang at-taharah bersuci dari an-najasah. Al-kalimatul jadidah al-hasir. Ma makna al-hasir? Al-hasir huwa al-firashu min waraqi al-ashjar yajlisu alaihi an-nas. Berarti ini adalah bahasa Minang itu laki yang dari pandan itu, laki pandan itu, itu hasir namanya. Bahasa Indonesianya apa ya? ثم الرش. الرش هذا مصدر من رشا يرش. رشا يرش. الرش معناه صب الماء. صب الماء menuangkan air atau menyemprotkan. Masdarnya nih rasyu, ar-rasyu. Wati'a yata'u wada'a qadamahu 'ala al-ardi. Menginjak. Wada'a qadamahu 'ala al-ardi. Menginjak. Al-adha ma'nahu huna asy-syai'un najis. Asy-syai'u an-najis. Bala yabulu. Bala yabulu tipis. Haraqa yuhariqu. Haraqa yuhariqu ma'nahu sabba yasubbu. Menuangkan. Sabba yasubbu. Hariq hada masdar. Sajlun ma'nahu dalwun. Dalwun. Dhanub ma'nahu dalwun kabirah. Dhanub laysa dhunub, hada dhanub. Dhunub hada jam'u dhanbin sahih, amma dhanub hada ma'nahu dalwun kabirah. Al-khallu. Al-khallu cuka. Dalwun ma'nahu dhanub atau sajil. Thumma suyuf. Suyuf jam'u sayf. Sayf mufrad wa jam'uhu suyuf. Pedang-pedang. Jildun ma'nahu ihab. Ihab. Ma'na ihab? Jild, kulit. Dabghun. Dabagha yadbaghu. Dabagha yadbaghu ma'nahu menyamak. Menyamak. Dabghun hada masdar. Masdar min dabagha yadbaghu. Kalau menyamaknya menyamak, dabagha yadbaghu. Kalau penyamakannya itu proses itu disebut dengan dabghun. Ihab ma'nahu jildun. Dima jam'u dam. Damun jam'uhu dima. Mana dima? Darah. Tathhir masdar min tahhara yutahhiru tathhir. Tahhara yutahhiru tathhir.
mensucikan. Summa huna tahura yathuru, tahura yathuru, suci. Kalau tahhara yutahhiru, mensucikan. Kalau tahura yathuru, suci. Dabagha yadbaghu, menyamak. Najisa yanjasu, najisa yanjasu, bernajis artinya. Mustalah, ada mustalah. Perhatikan, yang kita pelajari sekarang adalah cara menghilangkan najis dari sebuah benda. Sedangkan najis itu sendiri tidak bisa dibersihkan. Yang bisa dibersihkan itu adalah menghilangkan najis dari sebuah benda yang kena najis. Berarti yang kita pelajari sekarang adalah cara menghilangkan najis dari sebuah benda. Sedangkan si najis itu tetap dia najis. Misalnya baju kena pipis, maka kita sebut baju itu bernajis. Sedangkan si pipis dia tetap najis. Yang kita hilangkan apanya? Pipis itu yang kita hilangkan, najis itu yang kita hilangkan dari pakaian kita. Baik. Ila huna idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Kaifa takunu at-taharatu minan najasah? Kaifa takunu at-taharatu minan najasah? Bagaimana caranya kita mensucikan dari najasah? Bagaimana caranya bersuci dari najasah? Najis. An-najasah, perhatikan. Kalau najisa yanjasu itu artinya bernajis. Kalau an-najasa artinya najis. Kalau najisun itu bentuk kata, kalau najasah bentuk katanya adalah masdar. Kalau najisun bentuknya adalah sifah musyabbaha di ismi al-fa'il. Dia sama mirip-mirip dengan isim fa'il maknanya. Penggunaannya kita samakan dengan penggunaan isim fa'il. Sedangkan an-najasah berarti kalau najisun, karena dia isim fa'il berarti bisa najisun, bisa najisatun. Tapi kalau masdar berarti tidak bisa najas, tapi tetap dia bentuknya adalah najasatun. Bagaimana caranya bersuci dari najasah, dari najis? Yakunu tathhirul asya'in najisah. Cara mensucikan sesuatu dari cara bersuci dari sesuatu yang bernajis adalah bil wasail al-atiyah, dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah dengan al-ma wa huwa al-asas. Ini adalah yang pertama sekali. Air itu digunakan dengan cara air itu digunakan untuk cara bersuci untuk menghilangkan najis. Fayathuru mahallun najasati bighaslihi bil ma'i at-tahur. Maka tempat najis, mahal maknahu makan, tempat yang bernajis dia menjadi suci bighaslihi bil ma'i at-tahur, dengan mencucinya dengan air yang suci. Tahur, perhatikan, kalau tahir berarti dia suci saja. Misalnya air teh itu suci, air kopi suci, air bunga suci. Tapi kalau tahur itu adalah suci dan mensucikan. Dia sendiri suci dan dia bisa menghilangkan najis. Itu dia yang 7 jenis air itu. Air mata air, air sumur, air sungai, air danau, air laut, air embun. Itu yang 7 macam itu yang tahur tadi yang akan pernah pelajari di dars awal. Wa yakfi marratan wahidah. Nah, cukup penggunaannya satu kali saja. Idza zalatin najasa, apabila najisnya hilang. Wa illa ini asalnya adalah illa, apabila tidak hilang dia najisnya. Fa innaha tughsalu hatta tazul, maka benda tadi sesuatu yang kena najis tadi dicuci sampai dia hilang najisnya, sampai hilang najisnya.
Perhatikan, kalau membersihkan najis itu disebut dengan izalatun najasah, menghilangkan najis. Tapi kalau hadas disebut dia dengan raf'ul hadas, mengangkatkan hadas. Apa bedanya izalatun najasah dengan raf'ul hadas? Kalau izalatun najasah, menghilangkan najis, tidak perlu berniat. Misalnya kita mau menghilangkan mau cebok di pipis kita tuh kan ada najis ya, kita cebok maka tidak perlu berniat. Atau misalnya di lantai ada pipis sudah kering dia, kita siram lantai itu, maka tidak butuh ke niat. Atau misalnya pakaian kita terkena kotoran misalnya, kita cuci, maka tidak butuh kepada niat. Sedangkan raf'ul hadas, mengangkat hadas, maka butuh niat. Itu dia yang ketika kita berwudu, maka butuh niat untuk berwudu, mengangkat hadas kecil. Dan ketika kita mandi janabah atau mandi karena berhenti haid, butuh kepada niat. Jadi kalau izalatun najasah, menghilangkan najis, tidak butuh kepada niat. Sedangkan raf'ul hadas, mengangkat hadas, butuh kepada niat. Itu beda antara izalatun najasah dengan raf'ul hadas. Fayaqfurul badanu wal ardu bi ghaslihima bil ma'. Badan suci dia, bersih dia, wal ardu, dan begitu juga dengan lantai atau tanah, bi ghaslihima bil ma'. Perhatikan cara menghilangkan najis dari lantai. Misalnya di lantai terkena najis, misalnya ada kotoran anak kecil, pipis misalnya, bagaimana cara menghilangkannya? Atau BAB-nya, bagaimana cara menghilangkannya? Kalau pipis berarti pipis itu dilap dulu. Kalau BAB dia berarti BAB-nya dibereskan dulu, dilap, semuanya sudah hilang dia, maka dia menjadi, sudah hilangkah dia, sudah sucikah dia tempat itu? Belum suci dia. Najis itu ada dua macamnya, ada yang disebut dengan najis aini, ada yang disebut dengan najis hukmi. Kalau najisnya adalah najis aini, najis yang nampak di mata kita, berarti ada pipisnya, ada BAB-nya, itu disebut dengan najis aini, nampak oleh mata kita. Yang kedua, dia disebut dengan najisun hukmiyun. Secara hukum dia najis, sedangkan di kasat mata dia tidak tampak lagi. Misalnya pipis sudah mengering dia di lantai itu sudah bersihkah dia, sudah sucikah dia? Belum. Kenapa? Karena hukumnya tetap bernajis. Atau misalnya ada kotoran anak kecil, sudah dilap ini ya, bukan disiram ke air, berarti kan bendanya sudah tidak ada lagi, wujudnya sudah tidak ada lagi, tapi hukumnya masih hukum najis. Itu disebut dengan najis hukmi. Nah, kalau lantai terkena, atau misalnya pakaian terkena pipis, pakaian itu kan bernajis, kering dia, maka kalau misalnya gini, ada pakaian terkena pipis, dia nampak pipisnya itu basah pakaiannya, itu berarti najis aini. Kenapa? Karena nampak oleh kasat mata. Tapi ternyata sesudah itu mengering pakaian tersebut, maka dia menjadi najisun hukmiyun. Secara hukum dia tetap bernajis walaupun dia sudah kering dan tidak nampak lagi oleh kasat mata. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalirkan air kepada najis tersebut. Kalau di lantai, berarti kalau pakaian berarti harus diguyur oleh dengan air, diguyur ya. Diguyur itu berarti air itu istilahnya kalau di keran tuh, di kain ditaruh di bawah keran, tidak boleh direndam di dalam ember. Kalau di dalam ember dia tidak bisa menghilangkan najis. Kenapa? Karena pakaian tadi bercampur dia dengan najis. Sedangkan kalau kita guyur dia dengan air, dari atas airnya berarti najisnya itu turun. Tapi kalau kita masukkan bajunya tadi ke dalam ember, dia sudah bercampur, najis tadi bercampur dengan air, makanya dia tidak jadi suci. Nah, kalau di lantai bagaimana caranya menghilangkan najis?
Misalnya ada lantainya terkena kotoran tadi ya, caranya dilap lantai pipisnya tadi dulu, atau misalnya BAB-nya dilap dulu, dibersihkan, berarti tinggal najis hukminya. Habis itu diguyur pakai air, bukan dipel ya. Kalau dipel bernajis-najis berarti serumah, misalnya kalau di lantai kita pel rumah itu berarti serumahnya kena najis. Caranya adalah kita siramkan air ke atas lantai tersebut, habis itu dilap, baru kalau mau dipel habis itu baru dipel, baru lantainya menjadi suci dan menjadi bersih. Rawa Abu Hurairah anna a'rabiyan, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, anna a'rabiyan, bahwasanya seorang badui. Perhatikan, kalau a'rabiyun itu artinya adalah badui. Kalau orang Arab arabiyun, kalau orang badui a'rabiyun. Bahwasanya seorang badui qama, dia berdiri, fabala fil masjid, kemudian dia pipis di masjid. Masjid apa nih? Masjid An-Nabawi, fil masjidi An-Nabawi. Fatahaddatsan nasu anhu, akhirnya orang tuh sesuatu yang wah itu, ada orang yang pipis di masjid. Fatahaddatsan nasu anhu, akhirnya orang berbicara tentang dia, ini ada orang yang pipis di masjid gitu. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, da'uhu, da'u maknanya adalah utrukuhu, biarkan dia dulu selesaikan, biar dia menyelesaikan hajatnya dulu, karena ini orang badui ya, dia belum tahu hukum syariat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan da'uhu, utrukuhu, biarkan dia. Ada adabun fil Islam, ini adalah adab dalam Islam. Kenapa dibiarkan? Karena kalau dikejutkan itu akan memberikan efek yang tidak baik kepada orang tersebut, bisa menyebabkan penyakit. Wahariqu ala baulihi, habis itu siramlah, kata Rasulullah SAW. Ini dikata Rasulullah SAW disiram ya, makanya lantai ketika dia bernajis kita lap dulu, baru habis itu bukan dilap dia pakai kain kering, kita lap pipis tadi pakai kain kering, habis itu baru disiram dengan air. Jangan disiram langsung dengan air. Kalau di lantai, kalau di tanah, air kan nanti masuk dia ke tanah, tapi kalau di lantai dia kan berserak-serak dia nanti ya. Jadi kalau di lantai di rumah misalnya, maka yang kita lakukan adalah melap dia dengan kain kering dulu, habis itu baru disiram pakai air. Kata Rasulullah SAW, da'uhu, biarkan orang itu menyelesaikan hajatnya. Wahariqu ala baulihi, habis itu siramlah di atas pipisnya tadi sajlan min ma'in, satu ember air, au dhanuban min ma, atau satu ember besar dari air. Rawahu al-Bukhari. Ini cara menghilangkan najis. Yang pertama adalah dengan cara menghilangkan najis itu dengan menggunakan air. Summa ad-dalku. Mana ad-dalk? Dalk itu adalah menggosok. Ammal khuffu, adapun khuf, ta'rifna makna al-khuf. Khuf ini adalah sejenis sepatu yang terbuat dari kulit asli. Dia keseluruhannya dari kulit, jadi telapaknya dari kulit, kayak sepatu bot, tapi dia bukan dari, kalau sepatu bot itu kan dari plastik tuh ya, dari karet kan, tapi kalau yang khuf itu dia semuanya keseluruhan sisi sepatunya dari kulit, dan dia kira-kira setinggi sepatu bot, setengahnya betis, pokoknya dia menutupi mata kaki, karena kalau kita berwudu kan harus kena mata kaki ini ya, harus sampai mata kaki kan. Nah, sedangkan khuf ini tingginya dia kira-kira seperti sepatu bot, tinggi sedikit daripada mata kaki, kurang dari separuhnya betis. Itu disebut dengan khuf, sepatu dari kulit
yang dia tinggi keseluruhannya kulit sampai telapak-telapaknya. Tapak kakinya juga dari kulit. Nah, para ulama mengatakan khuf ini untuk mengujinya adalah dengan melakukan perjalanan tanpa alas kaki yang lain. Kita pakai khuf ini saja, sepatu dari kulit ini saja. Dia jadi keseluruhan sisinya dari kulit, bagian atasnya dari kulit, bagian bawahnya telapaknya juga dari kulit. Kalau cara mengujinya adalah dengan melakukan perjalanan 3 hari 3 malam, tidak sobek khuf itu, baru itu disebut dengan khuf. Tapi kalau sobek dia, misalnya kaos kaki, khuf kah dia? Bukan, kaos kaki bukan khuf. Kenapa? Karena kalau khuf itu ketika kita siramkan dia air, kita usap dia pakai air, maka dia tidak merembes ke dalam kaki kita. Sedangkan kaos kaki kalau kita usap dia, maka dia airnya merembes ke dalam. Jadi khuf itu adalah, anak ulang-ulangi ya biar paham. Khuf itu adalah sepatu dari kulit, keseluruhan sisinya dari kulit, mulai dari telapak kakinya, samping, kiri, kanan, bagian atas sampai ke bagian atas paling atasnya sepatu itu semuanya terbuat dari kulit dan tahan untuk dilakukan perjalanan 3 hari 3 malam tanpa memakai alas kaki yang lain. Itu disebut dia dengan khuf. Wan na'lu, dan na'al sendal, fayathurani, bagaimana cara mensucikan khuf dan sendal? Fayathurani, maka dia kedua-duanya suci, bidalkihima bil ardi, dengan menggosok-gosokkan dia ke tanah, al-ard. Lima ruya an Abi Hurairah, karena sebuah riwayat yang diriwayatkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan sudah terlena nah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna at-turaba lahu tahur. Adapun khuf dan na'al fayathurani bidalkihima bil ard, kedua-duanya suci dengan menggosokkannya di tanah. Karena hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila wati'a ahadukum, salah seorang kalian menginjak, bina'lihi al-adha, menginjak kotoran dengan sendalnya, fa inna turaba lahu tahur, maka turab, tanah itu menjadi tahur, mensucikan bagi dia, berarti bisa dijadikan untuk bersuci, berarti dengan menggosok-gosokkan telapak sendal itu ke tanah. Rawahu Abu Daud. Summa bil mashi, yang pertama tadi dengan air, yang kedua dengan dalk, menggosok-gosokkannya, berarti khusus untuk khuf dan sendal sepatu. Nah, summa al mashu, mengusapnya, melap. Fayathuru as-sayfu was-sikinu bimashihima, ini untuk pedang dan pisau, dia suci dengan bimashihima, dengan mengelapnya, mengelap pedang dan mengelap sikin tersebut, pisau. Faqad thabata anna as-sahabata ridwanullahi alaihim, apa dalilnya? Dalilnya adalah thabata anna as-sahabah, bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim kanu fi athna'il ghazawat, mereka ketika di tengah peperangan, ghazwah jamaknya adalah ghazawat, yamsahuna ma'ala suyufihim, mereka mengelap ma'ala suyufihim min dima'in, darah yang ada di pedang-pedang mereka karena sesudah berjuang di jalan Allah ya. Wa yusalluna biha, dan mereka sholat dengan pedang-pedang tadi. Jadi mereka habis berperang, sesudah memerangi musuh, dilap pedang tadi, darah-darah yang menempel di pedang
wa yusalluna biha, dan mereka salat memakai pedang tersebut. Berarti mereka selempangkan di badan mereka. Summa ad-dabghu, dengan ad-dabghu. Mana ad-dabgh? Dabgh itu artinya adalah menyamak. Lihat di al-hasyiyah, di catatan kakinya nomor 5 rakam 5. Ad-dabghu huwa ma yudbaghu bihi min qaradin wa ghairihi min al-ashjar. Jadi menyamak itu caranya adalah dengan menggosok-gosokkan kulit. Misalnya ada kulit kambing, cara menyamaknya, mensucikannya adalah dengan menggosok-gosokkan bagian yang terkena. Ini kulit ya, khusus untuk kulit, menyamak namanya, menggosok-gosokkan bahagian yang licin-licin di kulitnya itu dengan sesuatu yang kasar, dengan sesuatu yang agak kasar. Dari, kalau ini di sini disebutkan dari sesuatu yang kasar dari sebuah pohon, allati tulayyinu al-jilda, yang bisa membuat kulit itu menjadi lembut. Jadi lemak-lemak yang ada di kulit tersebut menjadi hilang. Wa tudhibu ma fihi min fuduli al-lahmi, dan menghilangkan daging-daging yang berlebih dari kulit tersebut. Itu disebut dengan ad-dabghu, menyamak namanya. Yadhuru jildul maitati bidabghihi, kulit bangkai, misalnya bangkai kambing, dia bisa menjadi suci bidabghihi, dengan disamak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah li hadis Ibni Abbas, hadis dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubighal ihabu, apabila kulit itu sudah disamak, faqad tahura, maka dia menjadi suci. Rawahu asy-Syaikhani, diriwayatkan oleh asy-Syaikhani. Man asy-Syaikhani? Al-Bukhari wa Muslim. Summa khamsa, ikhrajun najasati wa ma haulaha, dengan mengeluarkan najisnya, wa ma haulaha, dan yang sekitarnya. Idza waqa'at, apabila waqa'at ma'naha saqatat, apabila jatuh najis, fil asal, di asal, di madu, awis samnil jamidaini, atau saman, minyak al jamidaini yang beku, ulqiyat wa ma haulaha, maka dihilangkan najis tadi itu. Misalnya ada tikus masuk dia ke asal, ke madu yang beku, wasam, atau minyak beku, masuk tikus, tuing, mati di dalamnya. Berarti dia si tikusnya menjadi bangkai. Maka apa yang kita lakukan? Ulqiyat, maka tikus tadi dibuang. Ulqiyat, najis tadi dihilangkan, dibuang. Wa ma haulaha, dan yang di sekitarnya. Berarti radius berapa dihilangkan. Amma idza waqa'at, tapi ini berbeda pendapat ulama ya. Amma idza waqa'at fi syai'is sa'il, tapi apabila dia jatuh bangkai tadi atau najis tadi, fi syai'is sa'il, di sesuatu yang benda cair, misalnya ada air atau minyaknya bukan minyak yang beku. Kenapa bukan minyak yang beku? Atau madunya bukan madu yang beku. Madu itu jenis kentalannya tuh berbeda-beda ya. Atau misalnya madunya itu adalah jenis yang encer jenisnya. Fa innahu yanjusu jami'uhu, maka semuanya menjadi najis. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur, semuanya menjadi najis, semuanya wajib dibuang. Nah, semuanya wajib dibuang, termasuk ini di sini
cipratan. Nah, ini hati-hati ketika misalnya kita pipis, cipratan pipis mengenai pakaian, maka pakaian menjadi najis. Atau cipratan, ini kalau kita ke hammam umum, kadang-kadang kan di hammamnya itu ada airnya rendah letaknya rendah di dekat tempat kita pipis. Hati-hati jangan sampai pipis itu terbang-terbang pipis itu. Kadang-kadang kan terbang-terbang pipis kita masuk ke dalam air yang ada di situ yang akan kita jadikan untuk cebok, maka air itu pun menjadi najis dan tidak boleh dipakai untuk cebok. Jadi hati-hati ketika kita pipis, jangan sampai kena air. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya tatayar itu ciprat-ciprat airnya. Kalau ciprat-ciprat pipisnya itu kena ke air yang kita pakai untuk cebok. Kalau untuk di kamar-kamar mandi umum tuh biasanya kan ditaruh di embernya ember kecil. Ciprat-ciprat air pipis kita masuk ke dalam ember, maka airnya menjadi najis. Nah, ila huna idza kana indakunna su'al yumkin an tas'alani. الآن التدريب الأول. ضع علامة صحيح أمام الكلمة أو العبارة المرادفة لما تحته خط فيما يأتي. Letakkanlah tanda centang amamal kalimati, di depan kata, awil ibarah atau ungkapan al-muradifah, sinonimnya, lima tahtahu khattun fima ya'ti. Raqam 1, idza wati'a ar-rajulu bina'lihi an-najasah, apabila seseorang menginjak najis dengan na'alnya, fayutahhiruhu bidalkihi bil ard. Wati'a ma'nahu dasa. Hadza wajib banat. Hadza wajib. Ini PR nih. Wa kadzalika at-tadrib الثاني أيضا واجب. رتب الكلمات التالية لتكون منها جملا مبتدئا بما تحته خط. Susunlah kata-kata berikut litukawwina minha, untuk membentuk jumlah mubtadi'an bima tahtahu khattun, dengan memulainya dengan kata yang di garis bawahi. Yathuru as-sayfu yathuru ad-dima bimashi allati alayhi. Hada wajib. التدريب الثالث املأ الفراغات التالية بالكلمة المناسبة. كان الناس قديما يستخدمون النقط في استخراج الماء من البئر. كان الناس قديما يستخدمون الدلو في استخراج الماء من البئر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع أصحابه في الغزوات يستخدم الجزار السكين. التدريب الرابع أجب عن الأسئلة التالية. بين كيف تطهر الأشياء التالية. محل النجاسة البدن والأرض. محل النجاسة البدن والأرض الخف والنعل جلد الميتة. هذا أيضا واجب بنات. Bayin kaifa tathuru al-asya' at-taliyah, cara mensucikannya. Mahallun najasa al-badan wal ard, caranya adalah dengan bi ghaslihima bil ma', al-khuff wan na'al bi dalk
بالدلك. جلد الميتة بالدبغ هذا أيضا واجب. كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يطهرون السيوف؟ بمسحها. كيف تطهر العسل والسمنة إذا وقعت فيهما النجاسة؟ إذا كان جامدين نطهرهما. إذا كان جامدين فنلقي النجاسة وما حولها. أما إذا كان جامدين فنلقيهما جميعا, semuanya dibuang. Kalau dia beku maka dibuang najisnya dan yang di sekitaran najisnya. Tapi kalau seandainya dia encer, idza kana sa'ilaini nulqihima jami'an, maka semuanya dibuang karena semuanya jadi najis. Idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.